Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga pagi ini saudara seperti biasa kita telah bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran yang cerdas dan semangat yang berkobar-kobar. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Jadi saudara, pada pagi ini untuk memulai renungan kita, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu berserta bersama dengan kami sementara kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saudara, renungan kita bertajuk Anda Teladan yang Luar Biasa. Bagaimana ini boleh terjadi dalam hidup kita? Firman Tuhan di dalam Kolosi 4 ayat 12 katakan, "Salam dari Epafrasah kepada kamu, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu." Saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini saya ambil di dalam buku Kolosi, pasal yang pertama ayat yang ketiga sehingga ayat yang ke-8. Nah, dari pembacaan kita ini, kalau kita membaca keseluruhan ayat ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Kolosi untuk hidup suci atau hidup baru di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya menjadi teladan yang baik. Dan siapa tokoh yang disebutkan di sini? Tidak lain tidak bukan, ialah Epafrasah. Nah saudara, bagaimana dia telah menjadi teladan di dalam hidup suci? Bagaimana hidup rohaninya? Kita boleh membaca di dalam buku Kolosi 1, 2, dan 3 juga. Saudara, mari kita meneruskan renungan kita dengan mendengarkan satu ilustrasi. Dari 113 kali bermain dalam pasukan kebangsaan, dia meledakkan 95 gol. 5 gol dalam final Piala Dunia Sweden 1958, 8 gol dalam satu perlawanan di tahun 1964, 6 kali menembusi 5 gol dalam satu pertandingan, 30 kuatrik atau 4 gol dalam satu permainan, dan 92 hat-trick, 3 gol dalam satu perlawanan. Sepanjang karier atau kerjaya dengan 1363 perlawanan, dia mencetak 1281 gol. Memang saudara, sesuailah dia dijuluki sebagai King of Football. Siapa dia? Dialah Edson Arantes do Nascimento atau Pele, seniman bola sepak, legenda bola sepak Brazil. Dia menjadi teladan pemain bola sepak sepanjang zaman di dunia. Saudara, kembali kepada renungan kita hari ini. Apa kata firman Tuhan tentang menjadi teladan sebagai manusia baru dan hidup suci? Apa yang diberitahu melalui ayat inti kita hari ini? Paulus menyatakan kepada jemaat di Kolosi bagaimana Epafrasah yang begitu dihormati Paulus sendiri juga menjadi teladan untuk saudara dan saya. Bukan dalam olahraga, melainkan karena dia setia berdoa, rela menderita, dan mau berkorban demi keselamatan jiwa dan pertumbuhan orang lain. Paulus menyebutnya kawan sepelayanan, pelayan Kristus, Kolose 1:7, dan temanku sepenjara, Filemon 1:23. Paulus juga memakai istilah perang, teman seperjuanganku, Filipi 2:25, yang mengisyaratkan mereka adalah askar Kristus yang tolong-menolong di medan pertempuran. Saudara, apa yang menjadi aplikasi untuk kita? Apa yang kita boleh pelajari daripada firman Tuhan ini, dari cerita Epafrasah dan juga beberapa tokoh yang lain dalam Alkitab? Mengikuti teladan, apalagi menjadi teladan, sungguh tidaklah mudah. Kenapa? Keberdosaan dan kedagingan kita selalu menjadi penghalang terbesar untuk menjadi teladan. Tetapi jangan kecil hati, jangan kecewa. Mari kita tetap setia. Tetaplah setia dengan Tuhan. Ingat saudara, beberapa contoh dalam Alkitab, upah yang diberikan pemilik kebun anggur itu pada orang upahannya
di dalam Matius 20:10. Juga pujiannya pada hamba yang berhasil mengurus atau mengelola 5 dan 2 talenta itu dalam Matius 25. Jadi saudara, bagi dia masalah bukan teladan besar. Bagi Tuhan masalahnya bukan teladan besar atau teladan kecil, melainkan apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti menjadikan kita teladan yang baik, luar biasa, bila mana kita setia kepadanya. Kita menghidupkan hidup yang baru dalam kehidupan kita. Contohnya dalam kehidupan Epafrasa. Berdoa, menolong orang, menguatkan orang, dan sebagainya. Jadi saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa Tuhan pasti menggunakan siapa saja, termasuk saudara dan saya, sebagai teladan hidup suci, sebagai teladan yang baik, yang luar biasa di dunia ini. Bila mana kita rela berdoa, berserah, dan tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan kemampuan, kebijaksanaan kepada kita, kekuatan kepada kita, jalan kepada kita, untuk menjadi teladan yang baik, teladan yang luar biasa kepada orang lain atau sesama kita. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk menjadi teladan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena Tuhan begitu baik. Sehingga kami mengerti akan firman Tuhan pagi ini yang mengajar kami untuk menjadi teladan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.